Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang double extreme ya. Oke, ini kita lihat di time frame H1. Ini terjadi double extreme ya. Ini ekstrim yang pertama. Kemudian ini ekstrim yang kedua pagi hari ini ya. Jadi bagaimana satu double extreme bisa kita manfaatkan untuk entry dengan probabilitas yang sangat tinggi ya. Paling tidak ada dua syarat apabila kita menemukan double extreme atau bahkan triple extreme ya. Ada 3 syarat yang minimal 2 ya, minimal 2 syarat supaya double extreme ini bisa menjadi patokan kita untuk entry. Yang pertama adalah time frame di atasnya, satu time frame ya di atasnya. Berarti pada kondisi ini di H4 ya, karena double extreme-nya di H1. Pada satu time frame di atasnya, di time frame H4 itu harus tidak sedang momentum ya. Kalau momentum di H4 ini abaikan saja dulu double extreme-nya, karena mungkin saja akan menjadi triple extreme juga ya. Apabila tidak ada momentum, maka double extreme di H1 tadi itu memvalidkan MHV di time frame H4. Karena kalau ada momentum, maka belum MHV namanya ya. Di sini kita lihat. Ini tidak ada yang candle yang close di atas top BB ya. Ini time frame H4. Jadi syarat pertama yang harus kita perhatikan, time frame di atasnya jangan ada momentum ya. Yang kedua, time frame di atasnya lagi itu harus ada setup penurunan. Dalam hal ini karena H1-nya double extreme sell, maka harus ada setup penurunan ya. Setup penurunan itu hanya dua, apakah re-entry atau MHV, karena untuk entry hanya dua itu ya. Jadi patokan entry-nya sebenarnya jangan double extreme-nya ini hanya sebagai konfirmasi saja ya. Sama seperti rejection MA50, itu pun sebenarnya bukan untuk entry ya. Rejection MA50 itu adalah konfirmasi dari re-entry time frame di atasnya, karena tempat entry ya re-entry, kira-kira seperti itu. Jadi apakah itu rejection MA50, apakah itu double extreme, triple extreme, dan lain sebagainya, itu hanya konfirmasi ya. Dengan arti kata, apabila tidak ada re-entry di time frame besarnya, jadi double extreme itu tidak ada artinya ya. Kalau tidak ada re-entry, setup re-entry. Jadi di sini kita lihat tadi di time frame besarnya weekly ini sedang re-entry sell ya. Wajar saja kalau time frame besar itu apabila dia valid itu akan bisa terkonfirmasi seluruh time frame di bawahnya ya. Jadi weekly ini di area re-entry, kemudian kita lihat di daily ini sepertinya akan rejection di top dan MA50, top BB dan MA50. Kemudian H4 nya tadi ini MHV yang dikonfirmasi oleh double extreme di time frame H1 ya. Jadi walaupun sudah seperti ini, kalau kita lihat ini re-entry sell weekly-nya ini belum valid ya. Jadi masih butuh beberapa hari lagi, karena namanya juga time frame besar. Yang pertama, dia masih akan ke sini dulu, ke MA low ini ya. Dan di sini nanti terjadi rejection di MA50H4. Jadi MA50H4 ini nanti akan
rejection, dan MA50H4 ini akan mendorong naik lagi. Dan untuk MHP di time frame daily ini, dari sini baru terjadi penurunan ya, baru terjadi penurunan untuk CSAK time frame daily. Dan nanti di H4 ini bisa terjadi ekstrim sekali lagi. Jadi akan terjadi banyak sekali ekstrim apabila entry-nya ataupun signalnya di time frame besar, apalagi time frame weekly. Oke, kembali ke pembahasan kita tadi. Double extreme hanyalah sebagai konfirmasi ya. Namun dia bisa berdiri sendiri tanpa analisa multi time frame untuk mengambil entry dengan target double extreme itu targetnya low BB. Jadi ini penting kita pahami ya, apabila kita ingin trading dengan satu time frame, kita harus mengikuti time frame tersebut untuk targetnya ya. Jadi double extreme itu targetnya hanya low BB ya. Kalau kita TP-nya di low BB ini ya tidak masalah, tidak perlu harus ada re-entry di time frame besar. Apabila double extreme ini betul-betul Bollinger Band-nya posisinya datar. Sekali lagi, ekstrim ini akan sangat berfungsi apabila posisi Bollinger Band-nya datar. Kalau posisi Bollinger Band-nya tegak, dalam arti dia sedang momentum, itu ekstrimnya itu hanya mencapai TP wajib saja. Kemudian TP wajib itu kan sama seperti re-entry juga sebenarnya, hanya saja TP wajib ini sebelumnya terjadi ekstrim. Kalau re-entry tidak akan seperti itu. Dari TP wajib dia akan momentum lagi. Berarti kan sama, artinya TP wajib itu sama dengan re-entry sebenarnya. Ya. Oke, apabila dia posisinya Bollinger Band-nya datar, maka targetnya low BB ya. Apabila Bollinger Band-nya tegak saat terjadi ekstrim, maka targetnya hanya TP wajib ya. Kira-kira seperti itu pembahasan kita tentang double extreme ya. Jadi kesimpulannya, double extreme pada Bollinger Band datar itu targetnya adalah low BB apabila terjadi di top BB. Apabila Bollinger Band-nya tegak terjadi double extreme, targetnya hanya TP wajib ya. Dan double extreme ini ataupun triple extreme sebaiknya digunakan sebagai konfirmasi saja, dan apabila ada entry di time frame besar, maka bisa kita jadikan sebagai acuan untuk entry. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.